Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Prameswari. Saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Demam Berdarah. Satu pengertian. Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, nyeri otot atau nyeri sendi, ruam kulit, dan pada kasus berat dapat menyebabkan pendarahan hingga shock. Dengue shock syndrome. 2. Penyebab. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang termasuk ke dalam genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Terdapat 4 serotip virus dengue, yaitu denvi1, denvi2, denvi3, denvi4. Infeksi oleh satu serotip hanya memberikan kekebalan terhadap serotip tersebut, sehingga seseorang masih bisa terinfeksi lagi oleh serotip lain. 3. Penularan. DBD tidak menular langsung antar manusia, melainkan melalui perantara nyamuk Aedes. Tahap penularan. Nyamuk Aedes aegypti menggigit orang yang terinfeksi virus dengue. Virus berkembang biak di dalam tubuh nyamuk selama kurang lebih 8-10 hari. Setelah itu, nyamuk yang sama dapat menularkan virus ke orang lain melalui gigitannya. Nyamuk ini aktif menggigit pada pagi hingga sore hari, terutama di dalam atau sekitar rumah. 4. Gejala-gejala DBD. Gejala biasanya muncul 4-10 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Berikut tahapan dan gejalanya. Tahap demam 1-3 hari, demam tinggi mendadak hingga 40 derajat Celcius, nyeri kepala hebat, nyeri di belakang bola mata, nyeri otot dan sendi, mual muntah, kehilangan nafsu makan. Ruam kemerahan di kulit. B. Tahap kritis, hari ke-4-6. Demam mulai turun tetapi kondisi bisa memburuk, muncul tanda-tanda pendarahan, bintik merah di kulit, petekie, mimisan atau gusi berdarah, muntah darah atau buang air besar hitam. Bila tidak ditangani dapat terjadi shock dengue, tekanan darah turun, nadi lemah, kulit dingin dan lembab, penurunan kesadaran. 3. Tahap pemulihan, hari ke-6-10. Demam berangsur turun, nafsu makan membaik, cairan tubuh kembali normal. 5. Diagnosis. Diagnosis DBD dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik oleh dokter, tes laboratorium seperti tes darah lengkap, trombosit menurun, hematokrit naik, tes serologi N1, IgM, IgG dengue. 6. Pengobatan. Belum ada obat antivirus spesifik untuk DBD. Pengobatan bersifat simptomatik dan suportif seperti istirahat cukup, pemberian cairan banyak, air, oral jus untuk mencegah dehidrasi. Obat penurun demam seperti paracetamol, hindari aspirin atau ibuprofen karena memperparah pendarahan. Jika berat, pasien dirawat di rumah sakit untuk pemberian cairan infus dan pemantauan ketat. 7. Pencegahan. Pencegahan DBD berfokus pada pengendalian vektor atau nyamuk dengan gerakan 3M+, menguras tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat wadah air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air, plus menabuk bubur larvasida atau abate, memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan kelambu atau lotion anti nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai, atau zodiac. Selain itu, beberapa negara juga mulai menggunakan vaksin dengue, Dengvacia, meskipun penggunaannya masih terbatas. 8. Dampak dan komplikasi. Jika tidak ditangani dengan cepat, DBD dapat menyebabkan kehilangan cairan parah, dehidrasi, shock dengue atau dengue shock syndrome, kegagalan organ, ginjal, hati, kematian. 9. Kesimpulan, demam berdarah dengue adalah penyakit serius yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Karena belum ada obat spesifik untuk DBD, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah perkembangan nyamuk adalah kunci utama dalam pengendalian penyakit ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.